Istirahat dari mimpi SBY, Presiden ke-6 Republik Indonesia. Pak Panda, rekonsiliasi atau koalisi menurut Anda? Koalisi ya jauh dari panggang lah, jauh api dari panggang. Bagaimana mau mengabaikan PKS, Demokrat, dan kemudian Nasdem, AHY yang digadang-gadangi jadi wapres. Terlampau naif lah itu, dan juga PDI Perjuangan juga tak punya pikiran ke situ gitu loh. Tidak ada Tidak kemungkinan ada. untuk koalisi? Bukan sesederhana itu terus gampang ujuk-ujuk baru olahraga bareng terus koalisi. Ya enggak lah. Yang penting friend-friend aja, makin akrab, baru pendidikan kepada bangsa ini, mereka yang bersaing bisa berteman. Mereka yang berapa bisa akrab. Itu yang paling apa. Sama dengan seperti yang dimimpikan SBY ini. Ya kan mimpi dia itu kan sebenarnya ada willing, ada kemauan, ada keinginan dari dia. Nah kita bantulah dia. Gitu loh. Jadi sebenarnya terus terang bukan apa-apa, ini buku yang sudah saya terbitkan 3 kali cetakan di sini ada terungkap semua itu. Apa yang terjadi waktu saya diutus oleh Mega mengutus saya ke istana, itu itikat Mega ingin baik. Itu gitu itikat Mega 18 tahun lalu dan saat ini sampai sekarang juga. Sampai sekarang. Apakah ini menjadi pertanda, Pak Herman, menjadi jawaban setelah 18 tahun itikat dari Pak SBY melalui penyampaiannya di ruang publik terkait mimpi kebersamaan di gerbong kereta api? Ya, saya meyakini betul ya, pada saatnya nanti rekonsiliasi nasional ini akan terjadi gitu ya. Dan memang ini juga menjadi harapan rakyat sekali lagi. Tapi kalau koalisi mungkin nggak dari Demokrat? Sampai hari ini tentu ya konteks di dalam rekonsiliasi dan koalisi saya kira masih dapat kita bedakan. Karena koalisi tetap bahwa kita juga menjaga etika politik, masih bersama dengan koalisi perubahan. Tetapi pada sisi lain ya kehidupan politik ini kan tidak selesai di tahun 2024. Tapi nih kalau dalam tanda kutip akan ada tawaran sebagai cawapres untuk Mas AHY gimana? Kita kan tidak bisa bercerita kalau ini ya. Semua kalkulasi politik itu pasti sudah dikalkulasi oleh para pimpinan partai politik gitu. Dan dalam pandangan saya bahwa tidak pernah ada kita ini lawan abadi, itu tidak pernah ada dalam. Tidak ada lawan abadi. Kalau menurut Mas Toto sendiri gimana Mas Toto? Iya, kalau terkait koalisi saya pikir fokus dari teman-teman Demokrat masih pada koalisi perubahan. Tetapi memang menjadi menarik kalau kita bicara hitung-hitungan taktis ya. Katakanlah koalisi perubahan tidak akan menempatkan AHY menjadi cawapres. Pertanyaannya kemudian kan apa untungnya buat Demokrat masuk di sana, tidak mendapatkan efek ekor jas, dan kita tahu partai ini sangat terpusat pada nama Yudhoyono, entah itu SBY ataupun AHY ya dalam konteks politik atau pemilu. Jadi bukan tidak mungkin loh ketika berbicara sama-sama misalnya tidak akan menempatkan AHY menjadi cawapres pun, dalam bacaan survei kan peluang Ganjar dibandingkan Anies untuk menang lebih besar. Jadi ketika bicara mengenai power sharing akan mendapatkan jatah menteri pun akan lebih menguntungkan ketika sebuah partai termasuk Demokrat masuk dalam koalisi pilpres yang lebih mungkin menang. Tapi kita tahu ada banyak variabel lain yang juga harus dihitung kan. Nah artinya kalau kita bicara koalisi, Cynthia, kita nggak bisa berbicara hanya dalam konteks koalisi yang terbentuk misalnya sekarang nih, misalnya sampai bulan Oktober nanti. Ada loh koalisi jangka panjang dalam konteks pilpres yang bisa terbangunnya setelah putaran kedua. Dan investasi itu kan misalnya harus dimulai dari sekarang. Jadi dinamikanya masih akan terus bergerak seperti itu ya Mas Toto ya? Artinya begini, Cynthia, kalau hanya membaca dari kebekuan hubungan Demokrat dengan PDI Perjuangan, orang kan misalnya akan langsung menduga, wah kalau misalnya Prabowo lawan Ganjar di putaran kedua, hampir pasti Demokrat akan masuk ke Prabowo. Kenapa? Karena Mega dan SBY itu nggak mungkin ketemu, kira-kira alasannya gitu kan. Tapi dengan hubungan seperti ini, situasi kan jadi berubah. Analisis jadi berubah. Saya pikir itu yang sedang coba dilakukan juga kalau kita mau coba masuk ke koalisi ya. Pak Panda, analisis bisa berubah, situasi politik bisa berubah. Tadi itu yang disampaikan oleh Mas Toto. Kalau menurut Pak Panda sendiri, mimpi yang disampaikan SBY di ruang publik ini apakah hanya gimmick atau memang betul-betul harapan atau seperti apa? Saya menarik lebih jauh lagi. Bangsa ini mempunyai pengalaman karena hubungan-hubungan pribadi antar pemimpin tidak serasi menimbulkan korban. Ya.
Waktu Soekarno tahun 40 ditahan di Prapat dengan Syahrir dan Agus Salim, waktu di kamar mandi Soekarno nyanyi. Dimaki-maki sama Syahrir karena dia lagi asik baca buku bahasa Belanda. Oh ya mon, tutup mulutmu, apa tuh? Itu awal daripada pertikaian mereka, kemudian diformalkan menjadi PSI dengan Soekarno. Kemudian dan sebagainya. Demikian juga waktu Malari. Hubungan pribadi Jenderal Sumitro dengan Ali Murtopo itu korbannya banyak gitu loh. Kalau saat ini apa yang harus diperjuangkan dengan dinamika politik yang begitu? Enggak, saya senang sekali SBY udah mulai cair melalui mimpi. Dream come true. Dan sebagaimana mimpi ini menjadi kenyataan. Itu harapan kita. Pak Panda, perlu ditindaklanjuti tidak oleh bentuk konkret mungkin dari Ibu Mega kan ini? Orang-orang yang dekat dengan SBY, orang-orang yang dekat dengan Mega bisa menjembatani. Tapi Mega sendiri pernah mengatakan ke saya, Panda, saya memaafkan itu tapi tidak melupakan itu. Tidak melupakan itu? Iya dong. Peristiwa itu buat Mega sakit sekali. Gitu loh. Jadi tidak bisa karena bongkar-bongkar yang lalu-lalu kemudian lupakanlah, tutup. Jadi upayanya gimana dong? Kalau tidak bisa lupa bagaimana bisa? Ya tinggal dari SBY ketemu Mega, dia bilang ya sudah. Oke, Pak Herman, kapan kira-kira bisa diaturkan jadwal Pak SBY dengan Ibu Mega mungkin? Gini ya, saya kan di DPR ini juga banyak kawan-kawan petinggi dari PDI Perjuangan. Dan saya merasakan betul bahwa seluruhnya sekarang ada suasana yang lebih nyaman lah gitu ya. Komunikasi semakin baik. Ini terasa betul gitu ya. Dan oleh karenanya menurut saya suasana ini harus memang pada saatnya dilakukan antara kedua pimpinan. Dan seperti Pak Panda, senior di PDI Perjuangan dan saya juga di Demokrat. Saya kira sama-samalah kita mendorong agar kedua tokoh bangsa, anak terbaik bangsa ini, putra terbaik bangsa, putri terbaik bangsa, saya kira bisa bersatu dan kemudian menjadi kekuatan bangsa ke depan. Jadi kemungkinan untuk bertemu ada tidak kalau dari Partai Demokrat? Kalau Pak SBY kan dari dulu juga membuka ruang gitu ya. Pak SBY sebagai orang yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan dari dulu juga terbuka gitu. Hanya ini kan faktor kesempatan dan mungkin Pak Panda yang senior saat ini bisa menjembatani kembali dan kemudian di mana titik temunya yang tepat, yang pas, dan sekali lagi bahwa ini adalah menjadi mimpi seluruh rakyat Indonesia, menjadi kebaikan bangsa kita ke depan. Gitu. Baik, dan artinya yang diharapkan terlepas dari konteks koalisi saat ini, saya kira kita masih juga punya kesempatan baik ke depan untuk bersama-sama dalam satu perahu gitu ya. Pertanyaan besarnya, mungkinkah SBY dengan rendah hati kemudian mengatakan kepada Mbak Mega, Mbak, peristiwa yang lalu itu saya sudah salah. Mungkin nggak? Kalau itu terjadi, saya yakin Mega akan ini. Singkat saja mungkin nggak? Singkat saja, waktu sudah habis, Pak Herman. Ya semuanya serba mungkin. Baik. Maka itu yakin. Kita cukupkan di situ. Mungkin. Artinya semua mungkin dinamika politik masih terus bergerak, tapi kemungkinan itu masih terus ada. Ada yang saling mengompori dan justru inilah ada. Baik. Nggak ada itu. Kita mendamaikan loh, bukan mengompori. Ini sejarah, jangan. Baik. Karena silaturahmi itu indah. Silaturahmi itu kita impikan gitu loh. Pokoknya opung lah yang punya peran bagaimana di sana supaya sama-sama menjembatani kita ke depan. Baik, supaya mimpi yang disampaikan SBY itu bisa menjadi kabar baik dalam keseharian dan juga perbaikan hubungan antara Bu Mega dan juga Pak SBY. Terima kasih Pak Panda, terima kasih Mas Toto, dan terima kasih Pak Herman Khaeron sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sayang sekali waktu begitu terbatas. Terima kasih.